termasuk terutama biasanya yang paling sering itu terkait dengan politik. Jadi beda pilihan presiden saja yang berbeda dengan dia dianggap anti-Islam. Contohnya kan seperti itu. Dianggap munafikun, dianggap PKI, itu contohnya. Itu cara berpikir Khawarij. As-sabi'atu utawi firqah kang kaping 7 iku al-ibadiyatu, aran firqah Khawarij ibadiyah. Jadi yang ketujuh itu firqah Khawarij adalah namanya ibadiyah. Wahum utawi ibadiyah iku ashabu Abdillah bin Ibadin, piro-piro murite Abdullah bin Ibad. Kata ashab ini bisa diartikan para muridnya atau teman-temannya juga sama ya. Tapi kalau bahasa Arab pada zaman itu kata ashab itu biasanya dipakai untuk menyebut murid ya. Abdullah bin Ibad ini mulai mengadakan gerakan itu pada era Khalifah Marwan bin Muhammad. Itu khalifah terakhir dari Daulah Umayyah. Orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita dari kalangan umat Islam, maka hukumnya adalah statusnya kafir, tapi tidak sampai musyrik. Jadi seperti itu. Ini kan fatal ya. Persoalan yang paling fatal itu menvonis sesama muslim kafir hanya gara-gara berbeda dengan dia. Berarti kan dia merasa bahwa pemahamannya itu sudah mewakili Islam secara penuh. Dan ini berbahaya. Pemahaman seperti ini sampai sekarang masih ada. Termasuk terutama biasanya yang paling sering itu terkait dengan politik. Jadi beda pilihan presiden saja yang berbeda dengan dia dianggap anti-Islam. Contohnya kan seperti itu. Dianggap munafikun, dianggap PKI, itu contohnya. Itu cara berpikir Khawarij. Makanya kita perlu belajar tentang sejarah Khawarij, terutama firqah-firqahnya itu, agar ketika kita menghadapi fenomena sekarang ini bisa mengambil sikap yang tepat. Tidak terpengaruh mereka, sekaligus kita juga tidak akan menjadi seperti mereka. Tidak terpengaruh mereka dan kita pun juga tidak menjadi seperti mereka. Terpengaruh itu artinya kita ikut mereka atau kita berdiri sendiri tapi sama dengan mereka. Ini juga bahaya. Sehingga kemarin sampai ada yang berani merubah adzan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Itu jelas salah besar ya. Rasulullah itu berkali-kali perang itu nggak pernah satu patah kata pun memerintahkan ketika perang lafadz hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad, nggak pernah ya. Nggak pernah. Lah kemarin kok ada satu kelompok tiba-tiba membuat beberapa videonya itu mengumandangkan azan ketika lafadz hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Jihadnya kepada siapa? Ternyata hanya kepada lawan politiknya. Nah, ini kan kacau sekali. Dan di samping itu kata hayya 'alal jihad sendiri yang mempopulerkan itu di dunia itu namanya Salman Audah ya, Salman Al-Audah. Itu Salman Al-Audah itu orang Wahabi sekaligus orang Wahabi tapi terpengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin. Buku-bukunya seringkali jadi inspirasi para teroris. Salman Al-Audah itu dia punya buku judulnya Hayya 'alal Jihad. Dan juga dijadikan lagu ya Hayya 'alal Jihad dari Salman Al-Audah. Nah ternyata di Indonesia malah lebih parah. Kalau Salman Al-Audah nggak sampai
ke dalam adzan di Indonesia malah dimasukkan ke dalam adzan untuk mengganti lafadz hayya 'alas shalah. Itu jelas bid'ah ya. Bid'ah itu mengada-ngada dan bid'ahnya itu sayyi'ah, bid'ah buruk ya. Enggak ada cantolan dalil satu titik pun ya yang membenarkannya. Bahkan ketika dalam kondisi perang yang syar'i saja enggak pernah ada perintah dari agama untuk merubah adzan hayya 'alal jihad. Apalagi dalam konteks di Indonesia, wong pemerintahnya juga muslim, masyarakatnya muslim. Masa berbeda pendapat saja harus sampai seperti itu? Lah itu apa bedanya dengan khawarij ini ya? Khawarij yang kita bahas ini. Jadi khawarij itu fatalnya apa? Pemahaman agamanya. Mereka memahami agama itu berdasarkan perasaan, ya, berdasarkan hawa nafsu. Jadi pokoknya cocok titik kalau karpes itu kafir. Gak sekedar salah tapi kafir. Nah ini. Kalau zaman sekarang malah ditambahi anti-Islam, tiba-tiba digitukan. Oh, Anda ini non-muslim, langsung tiba-tiba gitu mesti. Kalau dibantah. Nanti kalau kelompok ini diberi tindakan tegas, mereka kemudian langsung playing victim ya, merasa sebagai korban, berperilaku sebagai korban. Wah, pemerintah zalim kepada umat Islam, mesti gitu. Seakan-akan dia saja yang Islam. Lah, cara-cara seperti ini cara-cara bodoh ya. Cara-cara bodoh. Teori bodoh seperti itu kalau dipakai untuk mendoktrin ikut memang militan, tapi hasilnya nol. Ya. Orang-orang khawarij ini militan, tapi nol hasilnya karena berdasarkan kebodohan, ya, dan ngawur. Ya. Jadi untuk membuat umat ini menjadi militan itu bukan dengan cara melakukan kebohongan-kebohongan seperti itu ya, atau membuat ajaran-ajaran baru yang tidak jelas dasarnya, tapi harus dengan ilmu ya, dengan akal yang sehat, dengan akal yang cerdas ya.